Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Alisa dengan NPM 12041020008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai planet Earth. Selanjutnya ada latar belakang. Bumi merupakan planet ketiga dari urutan 8 planet di tata surya jika dilihat dari jaraknya dengan matahari. Planet ini juga planet terpadat yang ada di tata surya. Seiring berkembangnya zaman, planet ini memiliki sebutan khusus dari ilmuwan, yaitu planet biru. Tetapi masyarakat umum mengganti atau menyetarakan kata bumi menjadi dengan dunia. Dilihat dari proses terbentuknya, bumi telah terbentuk sejak 4.543 miliar tahun yang lalu. Menurut penelitian, bumi baru ditinggali oleh makhluk hidup pada kisaran 3,5 miliar tahun yang lalu. Saat bumi mengelilingi matahari, planet ini secara bersamaan berputar pada garis imajiner yang disebut sumbu yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Bumi membutuhkan 23.934 jam untuk menyelesaikan rotasi pada porosnya dan 365 hari untuk menyelesaikan orbitnya untuk mengelilingi matahari. Selanjutnya, peradaban Islam terbukti lebih awal menguasai ilmu bumi dibandingkan masyarakat Barat. Ketika Eropa terkurung dalam kegelapan dan masih meyakini bahwa bumi itu datar, para sarjana Muslim pada abad ke-9 Masehi telah menyatakan bahwa bumi itu bundar seperti bola. Astronom Nicolaus Copernicus mencetuskan wacana bentuk bumi bundar baru berkembang di Barat pada abad ke-16 Masehi. Sejarah abad kemudian mengklaim bahwa Nicolaus ilmuwan pertama yang mengulirkan teori bumi bulat. Klaim Barat selama berabad-abad itu akhirnya terpatahkan. Sejarah kemudian mencatat bahwa para sarjana Islamlah yang mencetuskan teori bahwa bentuk bumi itu bulat. Para sejarawan bahkan memiliki bukti bahwa Nicolaus banyak terpengaruh oleh hasil pemikiran ilmuwan Islam. Para sejarawan sains sejak tahun 1950-an mengkaji hubungan Nicolaus dengan pemikiran ilmuwan Muslim dari abad ke-11 hingga 15 Masehi. Hasil penelitian yang dilakukan Edward S. Kennedy dari American University of Beirut menemukan adanya kesamaan antara matematika yang digunakan Nicolaus untuk mengembangkan teorinya dengan matematika yang digunakan para astronom Islam 2-3 abad sebelumnya. Nicolaus ternyata banyak terpengaruh oleh astronom Muslim seperti Ibnu al-Satir, Muayyad al-Din al-Urdi, dan Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni. Beberapa abad sebelum dua peradaban besar dimulai bahwa bentuk bumi itu bulat, dunia Islam telah membuktikannya. Di bawah pimpinan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 830 Masehi, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi beserta para astronom lainnya telah membuat peta globe pertama. Secara resmi, para sarjana Muslim telah mengeluarkan kesepakatan bersama dalam bentuk ijma tentang bentuk bumi itu bulat. Penegasan ketika tokoh Islam untuk memperkuat hasil penelitian dan penemuan yang dicapai astronom dan matematika Muslim. Tak hanya itu, para sarjana Muslim di era itu juga mampu mengukur volume dan keliling bumi. Saat itu, para astronom Muslim menyatakan bahwa keliling bumi mencapai 24.000 mil atau 38,6 kilometer. Perhitungan yang dilakukan pada abad ke-9 itu hampir akurat, sebab hanya berbeda 3,6% dari perkiraan yang dilakukan para ilmuwan di era modern. Sebuah pencapaian yang terbilang luar biasa dan mungkin belum terpikirkan oleh peradaban Barat pada masa itu. Pada abad ke-10 Masehi, ilmuwan Muslim bernama Al-Biruni mengukur dari bumi. Lalu bagaimana Al-Biruni mengukur diameter bumi dan menentukan bahwa bumi itu bulat? Pertama, beliau ukur dulu tinggi gunung yang dia naiki. Banyak sumber menyebutkan itu adalah gunung di India atau Pakistan yang masuk ke wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Al-Biruni mengarahkan astrolab kedua titik berbeda di daratan, lalu sudutnya dikalikan dan dibagikan selisih tangan dua sudut tersebut dengan rumus trigonometri. Kemudian Al-Biruni mengarahkan astrolab ke titik cakrawala, lalu membuat garis imajin 90 derajat menembus ke dalam bumi. Dia juga membuat segitiga siku-siku raksasa antara posisi dia berdiri, titik horizon, dan inti bumi. Dan beliau mendapatkan angka 6.339,9 km, hanya berselisih 16,8 km dari nilai modern yaitu 6.356,7. Lalu beliau mengukur keliling bumi dengan rumus keliling lingkaran, yang hasilnya 40.075 km. Al-Biruni hanya bermodalkan alat ukur derajat bintang yang disebut astrolab, gunung yang tinggi dengan pemandangan horizon yang rata sempurna, dan menggunakan rumus trigonometri.
Pada usia 22 tahun, Al-Biruni sudah menulis karya ilmiah, termasuk tentang proyeksi peta, penggunaan sistem koordinat 3D Kartesian, dan transformasinya ke sistem koordinat polar. Untuk pengamatan astronomi, Al-Biruni membuat instrumen astronomi, seperti alat mencapai kiblat. Al-Biruni juga membedakan astrologi dan astronomi. Ada beberapa karya Al-Biruni yang menjelaskan secara panjang lebar menjelaskan teori bahwa bumi itu bulat. Antara lain dalam dua karyanya yaitu Ifrad al-Maqal fi Azkilal atau entry artikel tentang persoalan bayang-bayang dan Al-Qanun al-Mas'udi atau Undang-Undang Mas'ud. Secara garis besar, argumen Al-Biruni ada dua. Yang pertama, argumen gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan adalah keadaan di mana piringan bulan terhalang sinar matahari sehingga piringan bulan terjadi secara bersamaan. Waktunya bagi penduduk bumi yang dapat melihat bulan. Sementara gerhana matahari hanya terhalangnya penglihatan dari sinar matahari sehingga proses gerhana matahari tidak sama waktu dan durasinya jika dilihat oleh penduduk bumi. Dengan demikian, fenomena gerhana ini menjadi hujah bahwa bentuk bumi bulat. Kedua berdasarkan hasil pengamatan mengenai daratan bumi yang tidak sama, ada yang tinggi dan juga ada yang rendah, menandakan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Sementara pada dataran rendah terjadinya terbit dan tenggelam matahari dari waktu ke waktu selalu berubah. Selain itu, pendapat ini juga didukung dengan sejumlah ayat Al-Quran dalam antara lain dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Di dalam ayat tersebut terdapat kata at-takwir yang juga berakar yang sama dengan kata al-qurah atau bola atau bulat. Dalam ayat ini bermakna bahwa malam menggulung siang dan siang menggulung malam. Kalau malam dan siang dapat saling menggulung, pastilah karena keduanya berada pada satu tempat yang bulat. Namun di era modern, hipotesis bahwa bumi datar mengemuka. Teori ini tercatat pernah dikemukakan oleh Samuel Rowbotham dari Inggris yang meyakini bahwa bumi itu adalah sebuah cangkrak datar yang berpusat di kutub utara dan dikelilingi oleh dinding es Antartika. Sementara matahari dan bulan berjarak sekitar 4.800 km atau sekitar 3.000 mil. Sedangkan kosmos berjarak 5.000 km atau 3.100 mil di atas bumi. Para pengusung dan pendukung teori ini berargumen dengan sains dan syariat agamanya. Hal ini tentu sedikit mengejutkan, betapa selama berabad-abad diyakini bahwa bumi itu bulat, namun kini digugat. Terlepas dari argumentasi keduanya, diskursi bumi datar atau bumi bulat ini tampaknya akan terus ada. Putusan dan pilihan bulat atau datar juga akan terus ada sesuai sudut pandang dan argumentasi dari masing-masing. Namun sejauh ini tidak berimplikasi pada arahan tauhid atau akidah dan fikih. Oleh karena itu, diskusi flat earth dan spherical earth sesungguhnya tidak ada masalah. Selanjutnya dia ada tokoh-tokohnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.